Dunia burung adalah dunia penuh keajaiban. Dari kolibri terkecil hingga elang perkasa, mereka menguasai langit. Bulu mereka, lembut namun kuat, diciptakan untuk terbang. Namun bukan hanya udara yang mereka kuasai. Burung hidup di setiap sudut bumi, lautan, gurun, hutan, hingga kota. Setiap spesies memiliki caranya sendiri untuk bertahan hidup. Dan di dunia yang luas dan beragam ini, setiap kicauan, setiap kepakan sayap menyimpan sebuah cerita. Ini adalah dunia burung yang menakjubkan. Etosha, tempat di mana air adalah kehidupan, di hamparan kering Etosha, air adalah segalanya. Di lubang-lubang air inilah keseimbangan hidup dan mati terjadi setiap hari. Berbagai jenis burung datang ke oasis berharga ini. Namakwa dove kecil, anggun, dan kerap tak diperhatikan. Mereka biasanya yang pertama tiba di lubang air. Kunjungan mereka singkat, sekadar minum sebelum kembali ke pohon untuk berlindung. Di lingkungan yang keras ini, mereka tak bisa berlama-lama. Predator selalu mengintai. Serigala-serigala hutan menunggu dengan sabar. Mereka tahu bahwa di mana ada merpati minum, di situ juga peluang muncul. Tanpa suara, mereka memperhatikan burung-burung kecil itu mendekat, menunggu momen yang tepat. Dengan kecepatan mendadak, mereka menyerang, mencoba menangkap yang lengah sebelum bisa terbang. Bagi serigala, lubang air adalah tempat berburu sekaligus sumber kehidupan. Burung janda berekor panjang, long-tailed widowbird. Sang jantan memiliki tampilan yang luar biasa. Jauh di dalam hutan India, warisan burung Indian Paradise Flycatcher mulai terbentuk. Sarang halus mereka dianyam dari rumput tipis, benang laba-laba, dan lumut, menjadi tempat bagi anak-anak mereka yang berharga. Ini adalah keajaiban rekayasa alam, dirancang untuk menyatu sempurna dengan lingkungan sekitar dan melindungi penghuninya yang rentan. Menjadi orang tua adalah tugas tanpa henti. Ayah dan ibu bekerja tanpa lelah, membawa pasokan makanan tanpa putus bagi anak-anak mereka yang selalu lapar. Tebing-tebing ini mungkin tampak keras dan tak bersahabat. Tetapi bagi Puffin, inilah rumah. Tempat mereka hidup, berburu, dan membesarkan generasi berikutnya. Dari batu terjal hingga lautan luas, Puffin adalah ahli udara sekaligus penyelam laut. Dengan paruh cerah dan wajah khas, mereka dijuluki burung beo laut. Sayap kecil mereka berdebat cepat hingga 400 kali per menit, membawa tubuh mungil itu melesat di udara.
Namun di bawah permukaan ombak, kemampuan mereka semakin menakjubkan. Puffin menggunakan sayapnya seperti sirip, menyelam hingga 60 meter untuk mengejar ikan dan belut pasir. Mereka bahkan dapat kembali dengan paruh penuh, menyusun ikan kecil rapi tanpa menjatuhkan satu pun. Di liang sederhana di tebing, seekor puffling menunggu. Kedua induk bergantian mencari makan dan menjaga sarang. Sebuah kerjasama yang menjadi kunci bertahan hidup. Namun perubahan iklim mulai mengubah lautan, membuat makanan kian sulit ditemukan. Puffin kini menghadapi masa depan yang tidak pasti, dipaksa beradaptasi di tengah dunia yang terus berubah. Diam, misterius, dan sangat teradaptasi untuk hidup dalam kegelapan. Namun tidak semua spesies burung hantu bersifat nokturnal. Burung hantu kecil, meski bertubuh mungil, adalah predator tangguh dengan cakar tajam dan penglihatan luar biasa. Ia memburu mamalia kecil, serangga, dan burung. Di dataran terbuka Amerika, jenis burung hantu lain menjadikan bawah tanah sebagai rumahnya. Burung hantu penggali. Sama seperti burung hantu kecil, ia aktif pada siang hari, menjaga burrow dan keluarganya. Burung hantu ini adalah pemburu sekaligus penjaga. Ia menggali liang sendiri atau menempati bekas liang hewan lain. Disinilah ia membesarkan anak-anaknya, terlindung dari sebagian besar predator. Jauh di utara, di alam liar yang membeku, hidup burung hantu salju. Dengan bulu putih murni, ia tersamar sempurna di antara es dan salju. Burung hantu salju adalah pemburu yang kuat. Makanannya terutama lemming, tetapi ia akan mengambil mangsa yang lebih besar jika kesempatan datang. Di musim dingin Arktik yang tak berkesudahan, kelangsungan hidup bergantung pada ketajaman indera dan kemampuan berburu tanpa henti. Wetland, dunia yang penuh kehidupan. Di tengah tumbuhan air dan pantulan cahaya, pheasant tail jacana melangkah dengan anggun. Jari kakinya yang panjang memungkinkannya berjalan di atas dedaunan terapung. Anak-anaknya yang baru menetas mengikuti jejak sang ibu, meski kaki kecil mereka masih goyah. Hujan yang tiba-tiba bisa menjadi ancaman besar. Dengan naluri keibuan, sang jacana melindungi anaknya di bawah sayapnya. Menjadi payung hidup di dunia yang penuh ketidakpastian. Dilengkapi penglihatan tajam, cakar kuat, dan paruh kokoh, burung pemangsa adalah puncak rantai makanan di dunia burung. Dari tempat tinggi,
Mereka mengamati setiap gerakan kecil di tanah. Beberapa spesies mampu melihat mangsa dari jarak lebih dari 1 mil. Kemampuan yang menjadikan mereka pemburu sempurna. Di tepi air, elang ikan Afrika mengawasi permukaan sungai. Dengan kepala putih mencolok dan tatapan tajam, burung ini langsung dikenali. Ketika saatnya tiba, ia menyelam dengan kecepatan kilat. Cakarnya terentang, mencengkeram ikan, dan membawanya kembali ke dahan tinggi. Suara panggilannya adalah salah satu suara paling ikonik di perairan Afrika. Di pegunungan, elang emas berkuasa. Dengan rentang sayap lebih dari 2 meter, ia dapat melayang berjam-jam mencari mangsa. Dalam masa sulit, ia tak ragu menjadi pemakan bangkai. Bukit gunung membuatnya harus adaptif. Di tepian sungai dan rawa, bangau abu-abu berdiri bagai bayangan yang nyaris tak bergerak. Burung ini adalah ahli menyergap. Dengan kesabaran sempurna, ia menunggu hingga saat yang tepat, lalu menyerang dengan kecepatan luar biasa. Setiap gerakannya terukur, setiap tangkapan hampir selalu akurat. Tidak semua bangau berburu di ruang terbuka. Ada yang lebih suka bersembunyi di balik rerumputan tebal. Tubuhnya yang ramping dan leher panjang memudahkannya menyelinap tanpa terlihat, hingga mangsanya terlambat menyadari kehadirannya. Tak jauh dari sana, kuntul kecil tampil anggun dengan bulu putih bersih dan tubuh yang langsing. Di balik keanggunannya, ia adalah pemburu yang terampil. Ia menggunakan teknik unik, mengaduk air dengan kakinya untuk memancing ikan keluar dari persembunyian. Di wilayah yang sama, burung lain dengan cara berburu berbeda mencari makan. Spoonbill atau burung paruh sendok. Dengan paruh pipihnya yang khas, ia menyapu lumpur dan air, menyaring mangsa kecil dengan cara sederhana namun efektif. Bersama-sama, bangau dan spoonbill menempati peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem rawa. Di Afrika, seekor pemburu unik bergerak di antara genangan air. Bangau hitam. Sekilas terlihat biasa, tetapi burung ini memiliki teknik berburu yang luar biasa. Dengan membuka sayapnya membentuk kubah, ia menciptakan bayangan yang membuat ikan merasa aman. Ketika ikan mendekat, ia menangkapnya dalam sekejap. Dalam persaingan sengit mencari makanan,
bangau hitam berhasil menemukan ceruknya sendiri. Di alam, inovasi sering menjadi kunci keberlangsungan hidup. Di tepi air berdiri seekor burung berwarna mencolok. Sekelebat biru elektrik, Raja Udang. Ia adalah ahli presisi dan kecepatan. Dengan warnanya yang memukau, Raja Udang bagaikan permata di tepi sungai. Namun di balik keindahan itu, tersembunyi pemburu ulung. Mata Raja Udang begitu tajam, mampu mendeteksi riak sekecil apapun di bawah permukaan. Dalam sekejap, ia menyelam, tubuhnya yang aerodinamis menembus air. Dengan akurasi luar biasa, ia menangkap mangsanya. Ikan itu segera dilumpuhkan dan ditelan utuh. Raja Udang tak membuang waktu, kembali ke tempat bertengger untuk menunggu kesempatan berikutnya. Tidak semua Raja Udang hidup di sungai beriak atau aliran tenang seperti yang sering kita bayangkan. Sebagian telah beradaptasi jauh dari tepi air, hidup di hutan, savana, bahkan lanskap kering. Di jantung Afrika, seekor burung unik menjalani harinya. Hamerkop, tidak terlalu besar, tidak pula kecil, tetapi benar-benar berbeda. Namanya berasal dari bentuk kepalanya yang menyerupai palu. Penampilannya tak seperti burung lain manapun. Ia memakan ikan, katak, dan serangga. Hamerkop juga burung legenda. Dalam banyak budaya Afrika, ia dipercaya membawa keberuntungan maupun pertanda buruk. Sarangnya dianggap suci, tidak boleh diganggu. Di tengah savana, seekor burung kecil menenun mahakarya. Burung penenun. Dialah arsitek dunia avian. Terkenal dengan kemampuan membangun sarang luar biasanya. Pejantan yang cerah warnanya bergerak penuh energi. Membangun sarang yang mampu menarik pasangan. Sarang ini bukan sembarang sarang. Ia adalah karya seni rumit, dirangkai helai demi helai menggunakan paruh. Setiap bilah rumput ia kaitkan, ia simpulkan. Sarang harus kuat, aman, dan mampu bertahan dari cuaca. Proses ini panjang, penuh keterampilan dan kesabaran. Ketika betina datang memeriksa sarang, ia menilai dengan cermat. Jika ia menyukainya, ia memilih sarang itu dan pejantan yang membangunnya. Setiap spesies penenun memiliki gaya sarang berbeda. Dari yang sederhana hingga rumit, menampilkan keragaman mereka yang menakjubkan. Dan di padang Afrika, para pemakan bangkai memainkan peran vital. Burung nasar. Vulture berjumbai, salah satu yang terbesar, memiliki rentang sayap hampir 3 meter. Burung-burung ini membersihkan bangkai dan mencegah penyebaran penyakit, menjaga alam tetap sehat.
Namun, populasi mereka menurun tajam akibat peracunan. Hilangnya habitat dan perburuan. Tanpa burung nasar, ekosistem berisiko runtuh. Ketika musim berubah, Strong Bangau memulai perjalanan luar biasa. Migrasi ribuan mil melewati gurun, pegunungan, dan lautan. Mereka mengikuti rute kuno, dipandu naluri dan perubahan iklim. Di antara banyak jenis, Strong Bangau jambul abu-abu menonjol dengan jambul megah dan bulu berwarna cerah, simbol keindahan Afrika. Burung ini tak bermigrasi sejauh kerabatnya di utara, tetapi tetap bergantung pada hujan musiman. Gerakan mereka mengikuti irama daratan Afrika, di mana air berarti kehidupan. Anggun dan syarat legenda, bangau jambul abu-abu adalah burung nasional Uganda, tampil di bendera dan lambang negara. Mereka pemakan oportunis, biji rumput, serangga, reptil kecil, hingga krustacea. Mereka sering mengikuti hewan herbivora besar untuk menangkap serangga yang tersibak. Namun tarian merekalah yang memukau. Ritual kawin indah dan kompleks, gerakan serasi dan penuh makna, membentuk ikatan seumur hidup. Di dunia tropis, sebuah permata kecil beterbangan burung kolibri, akrobat paling memukau di alam. Sayapnya bergetar hingga 80 kali per detik. Ia adalah satu-satunya burung yang mampu benar-benar melayang di tempat, bergerak mundur, bahkan terbang terbalik. Energi yang dibutuhkan sangat besar. Kolibri harus makan setiap beberapa menit. Sebagai balasannya, mereka membantu menyerbukan bunga, menjaga hutan tetap hidup. Bulu kolibri memancarkan warna berkilauan, berubah-ubah tergantung cahaya. Setiap spesies memiliki pola khas, identitas visual yang unik. Meski kecil, beberapa kolibri melakukan migrasi menakjubkan. Kolibri tenggorokan rubi, misalnya, terbang non-stop lebih dari 800 km melintasi Teluk Meksiko. Prestasi luar biasa dari burung seberat sekeping koin. Di savana luas Afrika, predator unik mengintai. Burung sekretaris. Tidak seperti burung pemangsa lain, ia berburu bukan dari udara, tetapi berjalan kaki menjelajahi jarak jauh. Mangsa mereka meliputi serangga, mamalia kecil, dan ular.
Kaki burung sekretaris adalah senjata terkuatnya. Dengan tendangan cepat dan kuat yang mampu membunuh mangsa dengan satu serangan. Dalam keheningan pagi, pertunjukan warna muncul. Elegan, sosial, dan sangat teradaptasi pada dunia unik mereka. Flamingo adalah salah satu burung paling mudah dikenali. Dengan paruh khusus, mereka menyaring organisme kecil dari air. Alga, krustasia, dan serangga kecil yang memberi mereka warna merah muda ikonik. Flamingo hidup berkoloni, kadang sampai ribuan. Kebersamaan ini memberi perlindungan dan membantu mereka dalam mencari makan serta bersarang. Saat hari berakhir, flamingo terbang pulang. Gelombang merah muda yang indah di langit senja berpindah antara tempat makan dan lokasi berkembang biak. Di dalam hutan awan Amerika Tengah, permata kehidupan tampak Quetzal yang menawan. Burung legenda dengan keindahan tiada tara. Bulunya berkilau iridesen, berubah warna mengikuti cahaya. Namun bulu ekor panjang jantan 3 kali panjang tubuhnya yang membuatnya benar-benar istimewa. Bulu itu jadi simbol kekuatan dan daya tarik. Dalam penerbangan, Quetzal bergerak anggun melalui hutan lebat. Ia memakan alpukat liar, menelan buah kecil utuh dan memuntahkan bijinya kemudian, membantu menyebarkan tanaman dan menjaga kesehatan hutan. Dihormati peradaban kuno dan dikagumi semua yang melihatnya, Quetzal adalah harta karun hidup. Di dalam hutan, suara ritmis menggema. Burung pelatuk. Paruhnya seperti pahat, tajam dan kuat. Mampu memukul batang pohon hingga 20 kali per detik. Bagaimana ia tidak cedera? Rahasianya ada pada anatomi. Tengkorak tebal menyerap guncangan, tulang spons melindungi otak, dan susunan otot unik meredam benturan. Ini memungkinkan burung pelatuk bekerja setiap hari tanpa bahaya. Paruh itu bukan hanya alat mengetuk,
tetapi juga untuk mencari makan. Serangga bersembunyi di balik kulit kayu, dan lidah panjang serta lengket burung pelatuk, kadang 2 kali panjang paruhnya, menjangkau jauh ke dalam celah untuk menangkap mangsa. Ketukannya juga berfungsi membuat rumah. Ia menggali lubang dalam tempat anaknya dibesarkan. Aman dari predator. Kedua induk bekerja sama membangun sarang dan merawat anak. Rongga itu memberi kehangatan dan perlindungan bagi generasi baru. Di sabana Afrika, seekor burung kecil memainkan peran besar. Oxpecker. Bagi beberapa hewan, ia adalah teman. Bagi yang lain, ia mengganggu. Oxpecker memakan kutu dan parasit di tubuh mamalia besar. Mutualisme yang menguntungkan kedua pihak. Namun hubungan ini tak selalu sempurna. Terkadang Oxpecker memakan darah dari luka, membuatnya sulit sembuh. Meski begitu, burung-burung kecil ini adalah penjaga alami. Dengan mata tajam, mereka mendeteksi bahaya lebih awal dan mengeluarkan seruan peringatan. Hidup berkelompok, mereka berpindah dari satu inang ke inang lain, menjadi pemandangan umum di dataran luas Afrika. Di jantung beku Antartika, seekor burung luar biasa bertahan hidup. Penguin kaisar yang terbesar dari seluruh spesies penguin. Berdiri hampir setinggi 1,2 meter, penguin kaisar diciptakan untuk menghadapi kondisi ekstrim. Lapisan bulu yang rapat dan lemak tebal melindungi tubuhnya dari dingin yang membekukan. Setiap tahun, burung-burung tangguh ini menempuh perjalanan hingga 70 mil menuju tempat berkembang biak mereka. Di sana, mereka harus bertahan menghadapi suhu yang membekukan dan angin yang tak kenal ampun selama berbulan-bulan. Ikatan antar penguin kaisar sangat kuat. Sang betina bertelur 1 butir, lalu memindahkannya ke kaki sang jantan. Selama lebih dari 2 bulan, sang jantan menjaga telur itu, menyeimbangkannya di kakinya dan melindunginya dengan lipatan kulit, tanpa makan sedikit pun. Namun, tidak semua penguin hidup di tempat dingin. Di pesisir Afrika bagian selatan yang hangat, hidup penguin Afrika lebih kecil dari kerabatnya di Antartika, namun sama tangguhnya. Mereka beradaptasi dengan sempurna pada lingkungan berbatu di Afrika Selatan dan Namibia. Di air, mereka adalah pemburu yang lincah. Mereka mampu berenang hingga 12 mil per jam, mengejar ikan dan cumi dengan presisi tinggi. Namun kehidupan di sana juga penuh tantangan. Penangkapan ikan berlebihan dan kerusakan habitat mengancam kelangsungan hidup mereka. Dahulu jumlah mereka mencapai jutaan. Kini penguin Afrika masuk dalam daftar spesies yang terancam punah. Di seluruh dunia, penguin telah beradaptasi dengan berbagai lingkungan, dari padang es Antartika hingga pantai tropis Afrika. Setiap spesies memiliki keunikan yang membuatnya mampu bertahan di habitat masing-masing. Meski berbeda, semua penguin memiliki satu tujuan yang sama, bertahan hidup di dunia yang terus berubah.
Ekor panjang hampir 3 kali panjang tubuhnya. Bukan hanya hiasan, tetapi juga tanda kekuatan dan vitalitas. Namun, keindahan itu ada harganya. Ekor panjang membuat terbang lebih berat dan melarikan diri dari predator lebih sulit. Ini adalah keseimbangan yang halus antara kelangsungan hidup dan keberhasilan reproduksi. Saat cahaya hari memudar, sesuatu yang luar biasa terjadi. Burung-burung jalak berkumpul. Ribuan jumlahnya, siap menampilkan salah satu pertunjukan alam terindah. Inilah murmuration, tarian udara yang memukau dalam keselarasan sempurna. Setiap burung bergerak sebagai satu kesatuan, berputar dan berbelok dalam harmoni. Rahasianya ada pada komunikasi. Jalak bereaksi hampir seketika terhadap gerakan tetangganya. Ini adalah tarian untuk bertahan hidup, mengacaukan predator, dan melindungi kelompok. Tempat pembuangan sampah. Lokasi barang sisa dan benda terlantar. Namun bagi sebagian burung, tempat ini sumber makanan penting. Elang paria adalah burung pemangsa yang justru berkembang sebagai pemulung. Mereka melayang mencari sisa makanan manusia. Dengan penglihatan tajam dan kemampuan terbang lincah, elang ini sangat teradaptasi. Ia mengambil potongan makanan dengan hati-hati, menghindari bahaya tersembunyi dalam tumpukan sampah. Bangau pun memanfaatkan tempat-tempat ini. Dulu identik dengan rawa dan lahan basah. Kini mereka berjalan di antara limbah. Persaingan sengit, makanan banyak, tetapi mulut yang harus diberi makan juga banyak. Ukuran dan kekuatan bangau sering membuat mereka unggul. Dan ada gagak, selalu hadir, selalu cerdik. Mencari makanan di tempat yang tidak diperhatikan makhluk lain. Gagak adalah oportunis, cepat melihat peluang, entah itu sisa makanan atau kantong plastik terbuka. Mereka beradaptasi dan mampu hidup di tempat paling tak terduga. Di gunung-gunung sampah ini, kehidupan terus berjalan. Elang, bangau, dan gagak semuanya beradaptasi. Mereka mengingatkan kita akan ketahanan alam, bagaimana kehidupan tetap menemukan jalan. Di Afrika, seekor raksasa berkeliaran. Burung unta. Burung terbesar di dunia, tak bisa terbang, tetapi cepat dan kuat. Dengan mata terbesar di antara hewan darat manapun, ia melihat bahaya dari jauh. Selalu waspada. Burung unta dapat berlari hingga 72 km per jam, melampaui sebagian besar predator.
Kakinya yang kuat adalah senjata utamanya. Saat menetas, anak-anaknya sudah berkembang baik, dapat berdiri dan mengikuti induk dalam hitungan jam. Namun bahaya selalu ada di savana, dan hanya yang terkuat bertahan. Burung ini telah hidup jutaan tahun, penyintas sejati. Dengan bulu cerah mereka, burung pemakan lebah, bee eater, adalah salah satu burung paling berwarna di dunia. Namun di balik kecantikannya tersembunyi keterampilan mematikan. Mereka pemburu ulung, menangkap mangsa di udara, lebah, tawon, dan serangga terbang lain. Namun menangkap lebah baru langkah pertama. Mereka harus menghilangkan sengatnya dengan menggosokkan lebah ke ranting untuk mengeluarkan racunnya. Burung pemakan lebah hidup berkoloni, bersarang di liang yang mereka gali di tebing berpasir. Di sini mereka membesarkan anak, aman dari predator. Saat terbang, mereka tampak seperti kilatan hijau, biru, dan emas. Ada 27 spesies pemakan lebah di dunia. Dari tundra Arktik hingga hutan hujan tropis, dari tebing pesisir hingga savana tak berujung, burung adalah utusan kreativitas alam yang tanpa batas. Dari pipit kecil hingga elang perkasa, hidup mereka terjalin dalam ekosistem yang kita bagi. Setiap spesies, baik cendrawasih flamboyan maupun gagak yang cerdas, mengisahkan perjuangan, adaptasi, dan keajaiban. Lagu-lagu mereka bergema sepanjang waktu, menjembatani masa lalu purba dengan dunia yang terus berubah. Inilah kisah burung. Makhluk penuh keanggunan tanpa batas, yang sayapnya membawa mereka melintasi benua, membentuk ekosistem, dan menginspirasi kekaguman di setiap sudut bumi.